Hai teman-teman semua, aku seneng banget bisa ketemu kalian di sini hari ini. Aku yakin kalian merasa sangat luar biasa. Walaupun teman-teman gak merasa luar biasa, tenang teman-teman. Karena kasih Tuhan Yesus akan selalu sama, mau kita merasa baik ataupun buruk teman-teman. Libur telah tiba, dan daripada teman-teman bosen di rumah doang dan cuma nonton TV, main game, teman-teman Koko mengajak teman-teman semua untuk ikut retret online di Sekolah Injil Liburan Online 2021 dengan tema Whole and Authentic. Teman-teman bisa memasukkan link gg.gg/daftarsil 2021 dan teman-teman bisa mengisi formulir yang telah tersedia. Acara ini akan dilakukan secara online di Zoom, dan untuk informasi lebih lanjut teman-teman boleh menghubungi Instagram kita atau menghubungi kontak yang sudah tersedia di formulir. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman juga bisa menonton video yang ada di sebelah sini. Sekarang teman-teman, kita akan sama-sama menyaksikan ibadah minggu ini. Siapa yang sudah siap? Oke, bagus. Koko harap kita selalu semangat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu baik banget. Jadi teman-teman, sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, kita sama-sama akan menyaksikan Sunday News terlebih dahulu. Teman-teman, selamat pagi. Pagi ini kita mau mulai ibadah ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Teman-teman, lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan ini, Tuhan sudah berikan nafas kehidupan bagi kami semua Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah hari ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih, haleluya, amin. Teman-teman, kita mau berdoa ya. Bagi diri semuanya. Saat iblis merayuku, lalu ku
kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi dulu yuk. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Ku sangat mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Lagu cinta untuk-Mu. Lagu cintaku, lagu cinta untuk-Mu. Shalom adik-adik, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Adik-adik, jika kalian mendapat kabar sukacita, kabar yang menyenangkan, apa yang akan kalian perbuat? Ya, pastinya kalian tidak akan menyimpan sendiri kabar sukacita itu kan? Kalian pasti akan menceritakan kepada orang lain supaya orang lain mendengar kabar sukacita yang kalian miliki. Di dalam Alkitab, di kitab Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30, Barnabas dan Saulus di Antiokhia. Banyak orang mendengar kabar tentang sukacita, kabar tentang Tuhan Yesus. Begitu mereka mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, mereka ingin memberitahukan kepada orang lain kabar itu. Mereka tidak mau simpan sendiri. Ada banyak pengikut Tuhan Yesus di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka tidak menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tapi setelah mereka mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, berita baik, berita sukacita, mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Apa yang terjadi adik-adik? Banyak orang yang tidak suka ketika mereka menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka berusaha untuk menyakiti orang-orang yang sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka menganiaya orang-orang itu karena mereka mengalami penganiayaan. Banyak pengikut Yesus meninggalkan kota itu dan pindah. Kalian tahu, ketika mereka pindah, di tempat itulah mereka tetap menceritakan tentang Tuhan Yesus, tetap membagikan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar sana. Ada orang dari Siprus dan Kirene. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus di kota Antiokhia. Mereka membagikan kabar sukacita itu kepada orang yang bukan Yahudi. Kalian tahu, orang bukan Yahudi itu artinya orang-orang yang lahir bukan dari keluarga Yahudi. Nah, mereka itu setelah mendengar kabar sukacita itu, mereka juga menjadi percaya dan mereka senang juga membagikan berita sukacita kepada orang-orang di sekitar mereka. Jemaat di Yerusalem mengutus Barnabas. Kalian tahu, Barnabas itu orang yang baik hatinya, yang murah hati, dan juga penuh dengan Roh Kudus. Ia sangat pandai menyemangati orang. Nama Barnabas berarti anak penyemangat. Maka Barnabas pergi ke Antiokhia. Ketika ia tiba di sana, Barnabas senang menemukan banyak orang yang sedang memberitakan kabar sukacita tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang bukan Yahudi. Barnabas mendorong mereka semua untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati mereka. Ketika Barnabas berada di sana, banyak orang menjadi pengikut Yesus. Lalu Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari dan membawa Saulus ke Antiokhia. Di kota Tarsus, Barnabas memutuskan untuk mencari Paulus yang dahulu dikenal sebagai Saulus. Paulus dulu adalah musuh Yesus, tetapi sekarang dia telah menjadi seorang pengikut Yesus. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juga percaya akan kabar sukacita itu. Barnabas membawa Saulus yang namanya Paulus kembali ke Antiokhia dan keduanya mengajar banyak orang. Barnabas dan Paulus tinggal bersama jemaat di Antiokhia selama 1 tahun. Mereka mengajar banyak orang di Antiokhia.
murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Orang-orang Kristen di Yerusalem adalah yang pertama membagikan kabar baik kepada orang lain. Merekalah yang mengirim Barnabas untuk mendorong orang-orang Antiokhia. Sekarang saatnya bagi orang Kristen di tempat lain untuk berbagi dengan orang Kristen di tempat lain juga. Nah, adik-adik, di tengah penganiayaan, para rasul tetap setia menjadi saksi Kristus dan tetap bersukacita karena semakin banyak orang yang percaya. Mereka bertumbuh bersama dalam pengajaran akan Yesus Kristus dan menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar sukacita kepada lain orang. Bagaimana dengan kalian sekarang? Walaupun di masa pandemi ini, kita juga bisa memberitakan kabar tentang Yesus kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekitar rumah kita, di dalam rumah kita, dan juga kepada teman-teman bermain kita. Kita bisa menjadi saksi Tuhan dengan cara hidup kita yang memuliakan Tuhan, karena orang lain melihat bagaimana hidup kita sehari-hari. Baiklah adik-adik, tetap semangat dan lakukan bagian kita, tugas kita sebagai murid Kristus. Mintalah hikmat dari Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk kita berani menjadi saksi Kristus, untuk kita berani menceritakan kabar sukacita itu kepada lain orang. Adik-adik, demikian cerita minggu ini. Ayat hafalan kita di minggu ini diambil dari Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Adik-adik, Cici berpesan di dalam masa pandemi ini kita tetap menjaga kesehatan kita, ya, mematuhi protokol kesehatan dimanapun. Kalau keluar rumah kita harus memakai masker dan makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan tetap menjemur, ya, berolahraga supaya badan kita tetap sehat dan menghindari kerumunan. Ya adik-adik, mari kita berdoa supaya pandemi ini bisa berlalu dan kita bisa bertemu lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau firman-Mu menceritakan bahwa para murid Yesus mereka tetap bersukacita di dalam masa saat mereka dianiaya. Tuhan, mereka mau menceritakan kabar sukacita kepada lain orang. Kami juga tahu mereka murid-murid di Antiokhia itu pertama kali disebut sebagai Kristen. Saat ini kami sebagai murid Yesus, kami juga mohon kepada Tuhan diberikan keberanian, kemampuan untuk selalu boleh menceritakan kabar sukacita kepada lain orang, supaya banyak orang mendengar kabar tentang Tuhan Yesus dan mereka boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa buat teman-teman yang sudah hadir di dalam jilid ini, biar Tuhan memberkati mereka, menumbuhkan, menambahkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus dan tetap setia.
kami juga berdoa buat gerejamu dimanapun berada. Tuhan, Engkau tolong di dalam masa pandemi ini. Tuhan memberkati gereja Tuhan dimanapun. Tuhan memberkati juga ibadah gereja kami GSJA Eroy yang saat ini juga ada masa hybrid. Tuhan tolong tetap menjaga kesehatan mereka. Juga Tuhan memberkati setiap program gereja kami. Tuhan campur tangan. Tuhan juga memberkati jiwa-jiwa yang sudah mundur daripadamu Tuhan. Biarlah mereka juga digerakkan oleh Tuhan untuk kembali lagi bersekutu dengan Tuhan dan bersama-sama kami di dalam ibadah kami. Tuhan, kami juga menyerahkan buat setiap orang tua ya Tuhan, berikan hikmat untuk mereka terus menjadi teladan yang baik bagi anak-anak di keluarga mereka masing-masing. Juga menjaga kesehatan kami ya Tuhan, supaya kami juga tetap sehat di dalam masa liburan ini. Tuhan tetap memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, bye-bye anak-anak sekolah minggu GSJA Eroy. Tuhan memberkati. Teman-teman, ada pengumuman nih. Yang pertama, jangan lupa keep clean ya, tetap jaga kesehatan. Yang kedua, jangan lupa kita mau ada hasil loh. Jangan lupa daftar ya. Dan yang ketiga, teman-teman yang mau memberikan persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja Sidang Jemaat Allah. Tuhan Yesus memberkati.